Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Kita masuki pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester, Ester yang pertama ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasiweros, ialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya, semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan, kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Biza, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena, dan Mimakan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus
diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida, maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya. Tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi, bertindaklah raja sesuai dengan usul menemukan itu. Dikirimlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikian. Ya, Matius 18 ayat 1 sampai 11, Ibu Sarma silakan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian. Ya, Bu Ripka, silakan. Ayat yang Sampai ke-12 sampai 20. 20 ya, Bu. Ya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang ke-99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, ia lebih besar kegembiraannya atas lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang hendak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya, silakan Ibu Lilis, ayat 21 sampai 35. Oh, baik. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Namun sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu.
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah semua kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, Ibu Ripka, dan Ibu Lilis. Renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulza yang berjudul Ratu Pecundang. Silakan, Pastor. Oke, haleluya. Nah, tolong tampilkan Matius 7 ayat 2. Matius 7 ayat 2 ya, Matius 7 ayat 2. Ya, karena dengan sebentar. Mulai ayat 1 kali ya. Mulai. Iya, betul. Ayat satunya tolong dikasih warna juga, boleh nggak? Iya, oke, luar biasa ini saudara ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ya saudara ya. Saudara, ingat nggak ketika polisi ngejar saya? Oh, ayat 3 sekalian, kasih warna beda. Ayat 3. Waktu kasus saya meledak jadi DPO, saya bilang saya ini hanya kutu di seberang samudra. Ya, karena di Indonesia ada peribahasa selumbar, balok di matamu kamu nggak lihat, tapi ada kutu di seberang lautan kamu lihat. Ya, gajah di pelupuk mata kamu tidak melihat. Ya, saya ulangi ya, gajah di pelupuk mata kamu tidak lihat, tapi kutu di seberang lautan bisa kita lihat. Nah, ini sama dengan ini ya, Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Ini kan sama saudara ya. Nah, tetapi yang ayat 2-nya, penghakiman yang ayat 1 dan 2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini Rabai Hillel juga pernah ngomong ya, saudara. Rabai Hillel itu Rabai
kakek gurunya Paulus ya saudara ya, HP Hillel. Nah saudara, luar biasa sekali saudara ya. Tadi kita judulnya Ratu Wasti, Ratu Pecundang. Sebetulnya kata menghakimi yang dipakai di sini ya artinya bukan hanya menghakimi, "Oh, kamu salah, benar," bukan saudara ya. Tapi mengukur, memisahkan. Ya. Ketika kamu menganggap dirimu lebih tinggi dari lain atau kamu membanding-bandingkan orang satu sama lain. Nah, itu sebenarnya krino kata aslinya saudara yang menghakimi, krino. Nah, jadi saudara kata menghakimi itu artinya juga memberikan penilaian, membandingkan sesuatu. Anda menilai itu menghakimi, Anda menilai-nilai ini bagus apa enggak ya, atau Anda menilai orang, ini kurang bagus, ya, ini orangnya cantik. Nah, itu adalah krino, saudara ya. Atau Anda mengukur dirimu sendiri lebih dari orang lain, lebih baik dari orang lain, walaupun Anda tidak nggak menghina, tetapi Anda terlalu menganggap dirimu lebih, saudara ya. Itu juga krino sebetulnya, dan itu akan diukurkan. Orang juga akan begitu melakukan hal yang sama kepadamu. Ya. Nah, ukuran-ukuran itu, semua ukuran-ukuran yang Anda ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu sendiri, saudara. Nah, intinya begitu ya. Nah, Ratu Wasti ini adalah seorang ratu yang terkenal kecantikannya. Ya, ini di zaman Ahasiweros, anaknya Darius, saudara ya. Ahasiweros ini orang hebat sekali. Kalau Anda nonton 300, Spartan itu ya, itu yang gundul, yang tinggi, yang tinggi, jangkung itu ya, yang pakai antingnya banyak sekali itu ya, yang rantainya banyak sekali di badannya itu ya, yang berkelahi sama si siapa itu, saya lupa namanya ya, Mamonides, yang itunya ya, Spartan itu ya, 300, yang kalau nonton itu ya. Nah, itulah anaknya Darius, saudara. Darius itu dibunuh sama Spartan, sama orang Yunani akhirnya, saudara ya. Lalu si anaknya ini balas dendam, si Xerxes, kalau di dalam itu Xerxes namanya ya, atau Ahasiweros. Nah, kemudian Wasti ini karena cantik sekali ya, si Ahasiweros ini mau memamerkan kecantikan itu, saudara. Tapi Wasti ini karena dia tadi ya merasa lebih dari yang lain, ya, dan dia menganggap itu hal yang murahan, lalu dia nggak mau, saudara. Nah, saudara, kalau seorang ratu, ini kita cerita formal official ya, menolak dipanggil oleh raja, maka itu bisa dihukum mati, saudara. Ya, itu adalah penghinaan seluruh dunia ya, dari media Persia sampai ke India, dari India sampai ke Ethiopia, saudara. Itu ditaklukkan oleh Ahasiweros. Tapi dia sendiri tidak bisa didik istrinya untuk taat pada dia. Lalu penatua konselor di kerajaan bilang, wah ini menjadi presiden ini. Nanti istri-istri kami juga sama nih, nggak nurut nih. Nah, makanya Ratu Wasti langsung diganti, saudara. Saudara ngerti nggak? Saya tidak berkata bahwa Anda istri-istri kudu munduk sama suamimu, enggak ya. Menghormati, ya respect. Tapi bukan Anda jadi budak suamimu, bukan, saudara ya. Kalau suamimu nyuruh kamu untuk jualan narkoba ya jangan mau. Kalau suamimu suruh kamu pindah agama ya jangan mau. Ya saudara ya. Maksudnya meninggalkan Tuhan Yesus jangan mau. Ya, suamimu nyuruh kamu jadi pelacur ya jangan mau. Anda tahu ya, sebatas mana kita respect, sebatas mana kita menghormati suami. Ya, tetapi yang ini adalah sebuah official, ya penghinaan. Ketika dia datang, Ratu Wasti hanya dipamerkan bahwa inilah simbol kecantikan dari media Persia. Tetapi Ratu Wasti menolak, dan itu menjadi presiden bagi negara itu, saudara. Ya, diangkat Ratu Wasti ini, ya, kemudian dia menjadi besar, saudara. Nah, banyak sekali, saudara ya, banyak sekali orang-orang, ya, nggak kuat derajat, saudara.
Sehingga ya ketika dia diukur, nah itu kan diukur saudara. Ya, siapa di sini yang sering diukur? Banyak saudara ya. Saya sering kali diukur sama orang. Saya tanpa sadar juga mengukur orang lain. Ya kan? Dan itu akan dihakimi. Saya akan dihakimi, diukur dengan cara yang sama, ukuran yang sama. Tetapi masalahnya ketika kamu diukur, kamu kuat enggak? Nah, ketika kamu diukur, ya ukuranmu itu sampai seberapa jauh orang mengukur kamu dan kamu kuat enggak diukur? Banyak orang ketika lagi diukur dia gelisah, saudara. Ya, dia gelisah dan dia tolak, saudara, enggak mau. Dia lepehin, dia buang. Emang kamu siapa mengukur saya? Enggak mau, saudara. Akhirnya bentrok. Ya, saudara ya. Masalahnya kalau yang mengukur manusia, kita boleh cuek, masa bodoh, saudara. Ketika alam semesta ini yang mengukur dirimu, saudara. Nah, seberapa Anda kuat ketika diukur? Saudara, bahasa Jawanya itu ojo dumeh, saudara ya. Ojo dumeh. Jangan gampang Anda terpesona dengan orang, jangan juga gampang kecewa dengan orang. Ya, itu bahasa Jawanya itu begitu. Jangan menganggap orang terlalu tinggi, tapi juga jangan merendahkan orang lain. Nah, lalu kita sendiri pun dibegitukan orang lain, saudara ya. Kadang-kadang orang menganggap kita terlalu tinggi, kadang-kadang orang menganggap kita terlalu rendah. Iya kan? Itu namanya diukur tuh, yang saya maksud dengan diukur. Ada yang memuji-muji saya kalau orang muji-muji saya biasa saja, tetapi nanti kamu kecewa. Kadang-kadang saya tegur, kalau saya lagi mood, ya saya bilangin, nanti kamu kecewa sama saya. Jadi nggak usah muji-muji saya, saudara, karena nanti Anda kecewa dengan saya. Jangan membabi buta Anda mata gelap, lalu muji-muji saya. Tapi juga banyak orang dengan mata gelap, ya, dia menghina-hina saya, mencaci maki saya, saudara ya, tanpa dia mengerti. Ngatain saya DPO lah, ngatain saya maling donasi lah, ngatain saya macam-macam, saudara ya, sesat lah, apa segala macam. Lalu saya panggil, orang ini nggak berani datang, saudara ya. Karena, ayo ukur. Kan begitu, kalau saya kan begitu, ayo ukurlah saya, sini. Samperin sini, ukur. Nah, kan begitu kan, saling mengukur akhirnya kan kita kan. Adil kan? Adil, saling mengukur, ayo kamu ke sini. Tapi kan nggak ada yang berani datang. Ya kan? Kita melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di mata kita nggak tahu. Orang mencaci maki Anda, ya, orang gampang sekali. Siapa yang sekarang lagi dihakimi, difitnah, yang lagi dipojokkan? Saya pernah disidang sama full timer gereja, saya dulu pernah balik cerita ya. Saya disidang seluruh full timer gereja, saya disidang, semuanya Paul supaya keluar, saudara. Apakah saya keluar, saudara? Apakah saya nyerah? Saya nyerah, saudara, nggak kuat. Tapi saya berdoa waktu itu ya sama Ana ya. Waktu itu kami masih tunangan ya, belum menikah. Tahu saudara akibatnya ya, akhirnya kita saya pasang karena saya merasa saya kerja, orang ini ngukur saya, katanya saya tidak bergaul, saya tidak fleksibel lah, apa segala macam lah. Padahal saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, saudara. Malam jam 7 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 pelayanan lagi ya. Sementara para full timer ini, kalau orang jemaat gereja nyari, selalu nggak ada. Adanya cuma saya. Jadi saya terus kan yang dimintai tolong. Nah saya pikir cuma ngetik. Ya, cuman ngetik susahnya apa gitu kan, ya tak bantu. Nah, nanti nyari saya pasti selalu ada di ruang musik karena di studio saya selalu di studio karena saya kan koordinator musik. Waktu itu belum jadi pendeta saya, saudara ya. Saya belum music master, koordinator musik. Jadi saya hanya main musik, saudara ya. Jadi orang nyari saya gampang, selalu di situ pasti ada saya di sana. Entah saya nyoba-nyoba ngerekam, nyoba-nyoba latihan, pokoknya lagu baru latihan atau saya lagi ngelesin orang di situ. Lagi ngajarin orang ini ya musik. Lalu orang mulai mengukur saya, saudara. Saya diukur, ditakar sama orang-orang ini, saudara. Nah, waktu ditakar ini saya nggak tahan, saudara ya. Saya menangis sejadi-jadinya sama Tuhan, cengeng, saudara. Iya, karena saya waktu itu masih cemalu sekali, saudara. Bayangin, saya ini sarjana, ya kerjanya cuma jadi full timer gereja. Kalau saudara tahu nggak kerjanya full timer di gereja itu apa, saudara? Nganggur, saudara. Saudara tanya, ngecek di semua gereja-gereja.
Ya, full timer di gereja itu yang sibuk itu cuma bagian administrasi saja, saudara. Itu pun sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat. Ya, serius, saudara, ya, kerja administrasi itu tuh nggak banyak di gereja itu. Biar jemaatnya 5.000, biar jemaatnya 25.000 juga nggak sibuk-sibuk amat. Ya, karena kebanyakan kalau sibuk hanya kalau apa, saudara? Hanya kalau lagi ada KKR, mau KKR atau ada tamu terhormat datang, misalnya Benihin datang, wah baru gopoh. Kalau kita itu ya dulu kalau Pak Alex Abraham datang, saudara, ya, atau anaknya datang, wah kita gopoh, saudara, latihannya berhari-hari, wah rubrikanya terbaik buat Tuhan, nah, bukan, saudara, buat Pak Alex. Supaya jangan malu, selalu begitu, saudara, ya. Nah, jadi sebenarnya kesibukannya nggak ada. Sehingga ketika saya dihakimi, diukur itu, ketika saya di sidang, saya malu sekali, saudara, ya. Saya malu sekali. Tante saya sudah tawarin sebelum saya jadi full timer gereja, tante saya udah nawarin saya, kamu ayo ke sekolah di Singapura, tante biayain. Kamu mau sekolah apa? S2 di Singapura. Tapi tante ini yang suka ini ya, ngatur-ngatur, jadi saya enggak tante, saya tak jadi full timer saja di gereja, dengan naifnya, saudara, ya. Nggak perlu S2, S2-an, saya full timer. Tentu saya nggak ngerti ya kalau Tuhan Yesus sekolah, para rasul itu sekolah, saya nggak ngerti, saudara. Saya pikir, Tuhan Yesus saja nggak sekolah membuat mujizat, para rasul nggak sekolah membuat mujizat. Kata tante saya, jangan, kalau kamu jadi hamba Tuhan sekolah teologi ya di Singapura, nanti tante bayarin. Saya nggak mau, saudara, ya. Bodoh sekali, ya. Nah, singkat cerita, akhirnya, saudara, kami dihakimi tapi kami lolos, ya, karena penatua membela kami. Kamu yang mau Paul keluar, kamu saja yang keluar, Paul biar di sini saja. Soalnya jemaat kalau cari Paul lebih gampang daripada cari kalian. Saya bilang, kamu kabur-kaburan, entah kemana, saya saja nyari kalian kemana juga saya nggak ngerti. Zaman dulu belum ada handphone-handphonean, saudara, ya. Zaman itu, ya, pakainya pager, ya. Jadi mendingan Paul saya tahan di sini, kamu yang keluar saja, kalian yang keluar 20 orang itu, saudara, suruh keluar semua, saudara. Ya, 20 gereja jemaatnya 2.000, full timernya 20, saudara, ya. Luar biasa. Nganggur kabeh, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, ya, itu diukurkan kepada saya. Lalu diukurkan kembali sama si penatua ini kepada mereka, saudara. Ukuran yang sama, saudara, ya. Ukuran yang sama diukurkan kembali. Ketika mereka menilai kita nilai. Tapi masalahnya ketika kita dinilai, orang suka nggak tahan, saudara. Ya, saya dalam kepengurusan di yayasan, ya. Anda ditanyain, kita kan punya SOP kan, kita punya aturan kan. Lalu aturan ini kita terapkan ke orang lain, saudara. Nah, giliran kita lagi jadi pelaksana mengeksekusi, diukur lagi, dibalikan sama orang kan dengan sendirinya kan. Karena itu kan SOP, standar operasional prosedur. Pasti kan dia akan ditanyakan hal yang sama. Wah, terus nggak tahan, saudara. Tersinggung, marah, apa. Saya termasuk orang yang kalau diaudit marah, saudara, ya. Karena sombong. Nah, karena sombong. Seharusnya, kalau orang lagi ngukur kita, ya biarin saja. Sampai seberapa? Katanya Emalt apa? How low can you go, kan? Diukur, kan? Seberapa dalamnya kamu, kan? How low can you go? Pokoknya lah, saudara, ya, orang-orang dunia itu mengerti hal-hal seperti itu, ya. Tapi bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita belajar dari Ratu Wasti ketika diukur sama suaminya sendiri loh, rajanya sendiri. Kita tolak, nggak mau, saudara. Itu yang saya bilang dengan pecundang, saudara. Ya, ketika orang mengukur, bukan berarti Anda terus takluk sama dia, enggak. Biarkan saja mereka mengukur diri kita, saudara. Biarkan saja mereka membicarakan hal-hal baik atau tidak baik tentang kita tanpa Anda merasa terganggu. Bisa nggak sih, saudara? Bisa kan? Bodoh amat kan? Bukan Anda terus ndablek, bukan. Beda sama orang ndablek. Orang ndablek itu, ya, orang ndablek itu dia punya uang, lalu uangnya disimpan, dia masih ngemis lagi sama orang lain. Ya, dari gereja ini dia minta, gereja itu dia minta, gereja itu dia minta, sampai penghasilanmu di atas orang yang ngasih kamu juga, saudara. Itu namanya orang ndablek, saudara. Ya, orang ndablek. Nah, beda, saudara, ya. Tetapi kalau orang membicarakan baik buruk tentang hidupmu, selama kamu bekerja, kamu jangan pernah takut untuk diukur.
Kalau enggak nanti kamu jadi pecundang. Saya salah satu orang yang takut diukur dulu. Sekarang Anda lihat saya. Bagaimana orang mengukur saya tiap hari. Dengan santainya, saudara. Contoh kemarin ya, ada yang nulis ya. Kita kan baru kasih makan 5.000 orang di Surabaya. Lalu ada yang nyelenong. Kamu dapat berapa persen? Ya, saudara ya. Nah, ini sengaja saya kasih tahu ke Anda ya, kamu dapat berapa persen. Itu orang sedang mengukur saya, saudara. Saya harus marahkah, saudara? Enggak. Ya biar saja dia mengukur saya. Nah, misalnya ceker babi, kapal oleng, itu kan, kalau kapal oleng sudah lama off ya, saudara ya, entah kenapa ya. Tapi tiba-tiba setelah dia gagal membuktikan saya asilumnya gagal katanya ya. Nyatanya saya ada di Israel ya. Bahkan saya punya visa student ya. Saya tunjukkan Anda ya kartu mahasiswa saya. Ya, dulu pernah saya tunjukkan juga visanya saya ya. Saya pernah tunjukkan juga visa saya. Visa Israel saya student ya. 1 tahun, saudara. Orang sedang mengukur saya. Ya biar saja. Sama ketika orang sedang mengukur dirimu, biarkan saja. Ya kan? Anda tidak usah marah, tidak usah bereaksi. Ya, saudara ya. Tidak usah Anda terus berpikiran jelek juga. Biasa. Sebab ketika orang selesai mengukur hidupmu, ya, saudara ya, maka didapatinya kamu jadi pemenangnya, saudara. Tapi kalau kamu lagi diukur sama orang, kamu quit, nyerah, kamu pecundang. Saya nggak lagi cerita kamu lahir baru, nggak lahir baru. Bukan. Ini nggak ada hubungannya, saudara. Saya lagi cerita ini adalah metanoia. Perubahan akal budi. Roma 12 ayat 1. Metanoia. Ketika kamu sedang diukur oleh orang lain. Nggak usah kejang-kejang, kelojotan, gelinjang-gelinjang, saudara ya. Kejar-kejar, nggak usah, biasa aja. Saya dulu nggak tahan diukur. Sekarang saya ngerti ya bahwa itu adalah ukuran. Setiap orang saling mengukur satu sama lain. Dan ukuran itu ya dipakaikan kepada orang lain dan orang itu kan balik. Makanya Anda sendiri jangan suka mengukur orang lain, saudara. Ya, jangan suka mengukur orang lain. Kalau hatimu aletheia, ya tulus ya, pokoknya kita jalanin prosedur. Udah, nggak ada pikiran macam-macam. Tapi kalau Anda kemudian sambil jalanin prosedur sambil mikir, itu namanya Anda sedang mengukur. Jangan-jangan dia ini memang dasarnya mau korup. Jangan-jangan dia dasarnya ini mau, ya, saya kemarin tadi malam ada cerita ya, Bu Yanti kaget ada orang minta fee ya dari ngumpulin donasi, lalu ada orang minta fee 10%. Dia kaget, saudara. Saya juga kaget terus terang aja ya. Ada orang ngumpulin donasi ya, ada orang ya, bukan orang kita ya, saudara ya, bukan. Tapi kemudian dia minta 10% saudara dari donasi itu, saudara. Ini orang Kristen loh, saudara. Saya kaget, saudara. Saya pikir itu hanya orang Islam yang melakukan seperti itu. Nah, tapi itu saya bilang sama Bu Yanti, jangan marah-marah. Gak usah marah-marah. Pokoknya SOP kita bilang nggak bisa. Gak usah marah-marah. Itu kita kan mau ngukur dia. Kalau kita menghakimi dia, kan kita ngukur dia. Tapi kalau kita marah-marah, kita lagi ngukur dia, saudara. Beneran. Tapi kalau kita nggak marah-marah, dia sedang ngukur kita. Dia pikir dia bisa palak kita 10%, saudara. Dalam tanda kutip ya, entah motivasinya apa, karena itu kan kebiasaan ya. Ternyata ACTA segala macam itu, para donaturnya banyak itu, pengepul donasi, istilah pengepul donasi, pengepul kan dari orang-orang Islam ini, saudara. Karena mereka terbiasa ngepul donasi, memang begitu. Termasuk Panji Gumilang, apa segala macam itu ya, dulu kita memang cari donasinya mereka seperti itu disebar orang-orang ini. Tidak salah, saudara. Itu cara mereka memang begitu. Tetapi kita anak Tuhan tidak boleh begitu, saudara ya. Jangan pernah memalak dari hasil uang donasi. Nah, orang-orang berpikir saya itu malak dari uang donasi. Sehingga mereka bisa minta ke saya. Kalau mereka begitu saya nggak kasih mereka akan hantam saya habis-habisan, saudara. Akan jelek-jelekan saya. Ya kan? Si Bom, Rudi Yohanes, apalagi itu kemarin ya, ceker babi, kan mau malak saya kan, dia pikir saya dapat uang dari situ, saudara. Nah, itu seperti itu ya.
Kalau saya marah, maka saya sedang mengukur mereka. Tapi biarkanlah mereka mengukur saya, sehingga saya pemenangnya, saudara. Biarkan saja. Setelah mereka capek ngukur, ya, hitung bolak-balik, dicari-cari. Ya ini kan tambah murni kita kan, saudara. Mau diukur mana lagi yang mau diukur? Kan begitu, saudara ya. Nah, jangan jadi pecundang. Ketika kamu diukur, ketika kamu dihakimi, ketika kamu difitnah, ketika kamu lagi dicobai, ketika kamu lagi didera dengan berbagai macam tudingan-tudingan, tenang saja, saudara. Klarifikasi seperlunya, bikin bercandaan, tetap cool, ya, rezeki tambah banyak. Belajarlah dari saya, teladanilah dari saya, seperti saya meneladani Kristus. Berapa banyak tudingan-tudingan, ya, donasinya tambah kenceng, sawerannya tambah banter, saudara ya. Ngeri-ngeri sekarang sawerannya. Fitnahannya tambah kenceng, tapi sawerannya tambah kenceng. Enak kan? Ayo, Anda mau pilih mana? Enggak, pilih nggak ada saweran, nggak ada fitnahan, Anda tetap difitnah. Tetap difitnah. Tetap dikelendengi. Anda melarat, tetap dikelendengi. Anda hamba Tuhan, ya kan? Mau apa-apa minta-minta, Anda dikelendengi. Mendingan kayak saya kan, saudara kan? Difitnah orang, tetap cool, proyek-proyek semua jalan, berbuah lebat. Ya, berbuah lebat, bukan ber-BH lebat, apalagi ya kan saya sering bilang kan, kalau ditanya mana buahmu, nggak ada, adanya ini aku punya buah, itu kan si bom-bom itu kalau ditanya mana buahmu, marah dia, saudara ya, kalau saya tanya buahnya dia, kan dia tinggal tunjukkan ini buahku, buah dadakan, dia gemuk kinok-kinok, saudara kan. Karena saya bilang, harusnya kan dia bilang ini buah dadaku, kan gemuk. Kalau saya nggak punya buah dada, kenceng soalnya, saudara ya, kuli, saudara, soalnya kuli. Haleluya. Ayo, jangan jadi pecundang, jadilah pemenang. Kalau lagi diukur, nggak usah marah-marah, buat bercandaan aja, saudara ya. Sambil mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati.